Nggak usah jalan-jalan lagi ya. Ini video RTA-nya. Iya. Mulai Kak Desa. Oh, ada yang namanya Kak Desa. Jadi kalian tahu nggak lagu ini? Ku selalu memandang Tuhan, tahu? Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Tahu? Tahu nggak? Tahu lagu itu? Ku selalu memandang Tuhan. Wah, tahu ya? Iya. Lalu lagu Aku Anak Terang juga tahu ya? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus juru selamatku. Aku anak terang, aku suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Tahu ya? Oke. Ini udah jam 10. Kita siap-siap untuk mulai ya. Siapa dulu? Biasanya Kak Desi. Biasanya Kak Desi kita. Langsung. Mas PA-nya nggak ada? Biasanya kita ngomong dulu. Oh ya. Halo, shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Ya, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Sarja dan Kak Ance. ya akan menemani IMPA kalian ya. Kalian dari rumah, Kak Sarja sama Kak Ance dari sini ya. Semua udah siap untuk IMPA? Udah siap ya? Semua Siap, Kak. coba kalau sudah siap angkat jempolnya. Angkat jempolnya yang sudah siap. Mana jempolnya? Wow, Hosea mana jempolnya Hosea? Gimana jempolnya? Ya, pintar. Oke, kalau udah siap, kita mulai ya. Duduk yang manis di tempatnya. Siapkan hati, pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita akan sama-sama mendengar video Mars PA ya. Sisi begitu. Utuh. Wujud dan kasih ilahi
adik-adik, kita masuk di dalam saat teduh ya. Ya, oke adik-adik, kita sama-sama berdiri ya. Adik-adik di rumah kita berdiri. Ya, Kak Cece. Ya, kita berdiri, kita nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Sama-sama berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Pimpin kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang melawan daripada kehendak suci-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik kita nyanyi lagi ya. Nah, iya. Hari ini kita di gereja ada merayakan apa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Merayakan ulang tahun apa? Ada yang tahu? Ulang tahun GPIB. Kita ulang tahun yang keberapa? 73. Hebat semua. Jadi GPIB udah 73 tahun. Adik-adik kita nyanyi lagi ya. Nyanyi lagu Kiri Kananku Ada Tuhan. Oke?
kita tuh ada Tuhan ya. Jadi adik-adik nggak usah takut ya Kak Ance ya. Iya, betul. Iya, jadi nggak usah takut karena di kiri kanan kita tuh ada Tuhan yang luar biasa ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan baca kitab Mazmur. Kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Ya. Kitab Mazmur 119. Ya. Sudah dapat adik-adik? Sudah. Ya. Ayat 9 sampai ayat Sudah. ya, Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Ya. Kak Sarce baca tulisan yang tercetak keluar, Kak Ance dan adik-adik baca tulisan yang tercetak ke dalam ya. Baik, Kak. Oke. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan Segala hukum yang Kau ucapkan. atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Oke, adik-adik. Sekarang kita nyanyi lagi ya. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Nanti Kak Jess yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik nyanyi dengan sikap hati berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk berenang firman-Mu.
Serang gitu loh. Ya. Adik-adik, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tutup mata, lipat tangan. Ya, semua lipat tangan. Tak saja nggak lihat ada yang buka mata. Tutup matanya, lipat tangannya. Paul, ayo tutup mata, kita berdoa. Tobi, ayo berdoa. Nggak ada yang buka mata, nggak ada yang ngobrol. Ayo, kita sama-sama berdoa. Kami berterima kasih Bapak untuk hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah adik-adik yang berada di rumah. Kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami, masuk dalam hati kami Bapa. Biarlah firman yang akan kami dengarkan ini sungguh-sungguh memberi kekuatan kepada kami untuk dapat melakukannya karena Tuhan bersama-sama kami. Sertai juga Kak Jessica yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang sudah ia siapkan boleh ia sampaikan dan menjadi berkat bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Kak Jess. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Jessica. Aduh, senang sekali Kak Jess bisa ketemu sama adik-adik. Oke, sebentar ya. Kak Jess share screen. Iya Kak. Oke. Sudah sarapan semua apa belum ya ini ya? Oke. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Hari ini pembacaan Alkitabnya terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Siapa yang sudah dapat? Sudah Kak. Sudah Kak. Yang sudah dapat, Kak Jess mau lihat dong, angkat jempolnya. Wah, sudah dapat. Oke. Kakak mau minta tolong bantuannya ya untuk membacakan Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ayat pertama, Kak Jess minta tolong bantuannya Nediva, boleh? Nediva boleh baca ya deh ayat 1. Ayat yang kedua, kakak minta tolong Snow. Ayat yang ketiga, kakak minta tolong Cherry. Kemudian ayat yang keempat, kakak minta tolong Gracia. Ayat yang kelima, Kak Jess minta tolong Junior. Oke. Kemudian ayat yang ke-6, Fred boleh ya dek baca ayat yang ke-6. Dan yang ke-7 kakak minta tolong Tobias. Oke. Silakan ayat pertama Nediva. Nediva. Nediva boleh baca ayat 1 dek. Ya Kak, bentar Kak. Nggak kelihatan. Wahyu 2, 1 sampai 7. Wahyu pasal 2, Nediva baca ayat 1 aja. Wahyu 2.
Adik pas satu aja. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dengan emas itu. Ayat yang kedua, Snow. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeri payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, Cherry. Dan engkau tetap sabar dan kan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah dan sudah, Kak. Ayat yang keempat, Gracia. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat yang kelima, Junior. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat yang ke-6, Fred. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Tobias. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Oke, terima kasih adik-adik sudah bantu membacakan. Nah, Rajes sekarang punya cerita nih buat adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita ada 2 orang bersahabat, namanya Lala dan Mika. Lala dan Mika ini tinggal di kota Efesus, adik-adik. Mika adalah orang yang selalu mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu nih ya, Mika itu selalu rajin ikut IMPA. Dia senang sekali kalau kakak Layan itu bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia senang kalau bisa bernyanyi, memuji nama Tuhan bersama-sama dengan teman-temannya. Tapi ada 1 orang lagi nih sahabatnya Mika, namanya Lala. Nah, Lala ini males deh kalau suruh ikut sekolah minggu.
Lala mending milih main aja. Mending milih pergi ke pusat kota Efesus. Jadi karena Lala jarang ikut sekolah minggu, dia jarang juga nih dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, suatu hari, tepatnya di hari Minggu, Lala itu datang ke rumahnya Mika. Lala mau ngajak main Mika nih. Di kakak ada video, kita lihat bersama-sama ya. Sebentar, kakak share lagi videonya. Dulu sebentar. Kita lihat videonya sama-sama ya. Hai Mika, kita main yuk. Main kemana? Kita main ke pusat kota aja, Mik. Di sana kita bisa lihat keindahan kota loh. Ada taman bermain, perosotan, banyak deh. Ini kan hari Minggu, Lala. Aku mau ke IMPA. Lupa ya kamu kalau hari ini hari Minggu. Kita kan ada IMPA. Udah, Mik, minggu depan aja. Kali minggu depan masih ada hari Minggu. Sekarang kita main aja ke kota. Aku mau dengar cerita hari ini di IMPA. Cerita kakak Layan pasti seru deh. Minggu depan ceritanya kan sudah beda. Udah deh, kamu main sana. Aku mau pergi ke IMPA dulu. Dadah! Ih, Mika sombong banget sih. Nanti satu kali, pasti dia mau ikut aku main. Ya udah, aku main aja sama teman-temanku yang lain. Nah, itu tadi ceritanya Mika sama Lala, ya. Nah, adik-adik, tadi kita bisa lihat ya bahwa Mika itu adalah anak Tuhan Yesus. Dia walaupun diajak sama Lala untuk, ayo kita main aja, dia nggak langsung ikut loh. Karena apa? Karena memilih untuk ikut sekolah minggu. Ya, walaupun bahkan sampai si Lala itu bilang, ih Mika itu sombong banget ya, kok nggak mau sih diajak main? Tapi Mika tetap pergi ikut sekolah minggu. Bahkan Mika tetap berusaha supaya Lala tetap ikut IMPA minggu depan. Nah, hari ini nih adik-adik, kita juga belajar dari jemaat Efesus, jemaat dimula-mula di kota Efesus. Pada zaman dulu ya, Efesus pada awal kota Efesus itu jemaat di sana awalnya itu sangat tekun. Mereka melakukan kehendak Tuhan, ya. Bahkan mereka menolak untuk ikut pengajar-pengajar palsu. Mereka takut akan Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika banyak tantangan, banyak masalah yang terjadi, kebaikan mereka tuh jadi luntur. Mereka meninggalkan kasih yang semula. Mereka yang tadinya taat, jadi malas nih. Mereka berubah hidupnya. Mereka hidup di luar kehendak Allah. Mereka hidup di luar kehendak Tuhan. Jadi sering berantem, mungkin seperti itu ya. Jadi mereka nggak mau nih dengerin apa lagi yang udah diperintahkan oleh firman Tuhan. Udah, biarin aja. Sama kayak si tadi ceritanya Lala tadi ya. Itu juga gitu. Lala juga males ikut sekolah minggu. Beda sama Mika temannya. Nah, adik-adik, jemaat pada akhirnya melalui surat Wahyu ini yang tadi kita baca, dijelaskan bahwa jemaat Efesus itu diajak untuk bertobat. Bertobat itu apa sih, Kak? Bertobat itu artinya mau sungguh-sungguh melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau nggak bertobat,
maka Allah akan menolak persekutuan umat yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya Allah nggak mau kita itu hidup tidak sesuai dengan firman-Nya. Misalnya suka berantem, suka lawan mama, gitu ya. Tuhan nggak mengajarkan seperti itu. Bahkan di ayat yang ke-7 dan di ayat yang ke-8 yang tadi kita baca, di ayat yang ke-7 diingatkan bahwa bagi mereka yang tetap setia, ikut Tuhan Yesus, mau hidup di dalam kasih, itu disebut sebagai pemenang dan akan mendapatkan kehidupan kekal. Pemenang yang dimaksud itu gimana sih, Kak? Seperti tema kita hari ini, aku adalah pemenang iman. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kasih, kita mau taat sama firman Tuhan, kita mau melakukan hal-hal yang baik sesuai kehendak Tuhan, kita akan jadi pemenang iman. Kalau misalnya nih ada temannya yang mau ngajak, Snow, kita main aja, nggak usah ikut sekolah minggu, gitu ya. Cia, kita nggak usah ikut sekolah minggu, kita main aja. Kira-kira adik-adik mau tetap ikut main atau ikut sekolah minggu ya? Nah, dari pelajaran kita hari ini, kita harus belajar deh. Kita harus tahu nih, tindakan apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan dan tindakan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa sih Kak, kok kita perlu tahu apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena Tuhan itu mau loh, kita tetap hidup setia, melakukan kehendak Tuhan dalam kondisi apapun. Kita kan nggak mau ya kayak Lala tadi, nggak pernah dengar cerita Tuhan Yesus loh. Lala itu memilih untuk main aja. Milih lihat pusat kota, jalan-jalan sama teman-temannya yang lain. Tapi Nika tetap aja kan ikut sekolah minggu, karena ya udah masih ada hari yang lain untuk bisa pergi jalan-jalan. Seperti yang tadi video kita udah lihat ya, kita bersama-sama belajar untuk berani menentukan pilihan, apalagi pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan deh. Nika tadi berani nggak menolak ajakannya Lala? Berani kan dia? Karena tahu. Karena Nika tahu, hari Minggu itu waktunya aku impa. Nggak lama-lama kok impanya 1 jam aja. Nanti habis impa adik-adik mau pergi, adik-adik mau jalan-jalan sama papa mama, boleh. Mau main sama teman-teman, boleh juga. Tapi ikut dulu impa, gitu ya. Kayak Nika tadi, dia berani menolak ajakannya Lala, diajak bermain. Oke, jadi adik-adik mau kan ya? Siapa sih coba yang mau jadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik dan setia? Kakak mau lihat, angkat tangannya. Siapa yang mau? Wah, Joshua, wah mantap. Siapa lagi? Wah, banyak banget yang angkat tangan. Wah, oke. Siap, boleh lagi diturunin tangannya. Jadi, pasti kita mau deh jadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik dan setia. Nah, adik-adik, bentar ya. Nah, adik-adik, hari ini sebagai anak-anak DPIB, kita juga turut bersuka cita nih. Kenapa, Kak, kita bersuka cita? Karena hari ini tepat DPIB itu berulang tahun ke 73 tahun. Nah, sebagai anak-anak DPIB, kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus yang udah setia sama gereja kita, gitu ya, menjaga gereja kita. Gimana caranya, Kak, kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus? Yaitu dengan kita mau selalu melakukan kehendak Tuhan Yesus.
Kita mau berbuat baik, kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya apa? Ikut IMPA salah satunya. Kalau ada temennya, Sean kita main yuk, kita sepedaan yuk hari ini. Junior kita main yuk sepak bola. Sempetin sebentar ya, aku ikut sekolah minggu dulu. Nanti aja mainnya, nanti kalau aku udah selesai sekolah minggu. Jadi bukan berarti kalian nggak boleh main, tetap boleh main. Tapi kita ikut dulu IMPA. Kita harus berani menolak teman-teman kita yang ngajak kita untuk main, apalagi di hari-hari Minggu, tepat di mana kita ikut sekolah Minggu. Oke, kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak-Nya, yang menyenangkan hati Tuhan, yang berani untuk mengatakan kebenaran. Sehingga apa? Sehingga kita bisa jadi terang, bisa jadi berkat teman-teman di sekitar kita. Sehingga senantiasa kita boleh menjadi pemenang iman bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Oke, kita lipat tangan, berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah boleh belajar bersama-sama, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat, senantiasa berlaku baik, boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Terutama Tuhan, kami juga mau menjadi pemenang iman. Kami mau belajar untuk berani menolak teman-teman kami yang mengajak bermain ketika kami hendak bersekolah minggu mengikuti IMPA. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Saat ini kami berdoa untuk adik-adik dalam sekolah mereka masing-masing dalam pendidikan mereka. Berkatilah mereka, berikan hikmat, berikan akal budi, berikan kepintaran Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mau senantiasa menyertai adik-adik ini dalam pendidikan mereka. Berkati juga kesehatan mereka masing-masing. Mungkin ada adik-adik yang sudah mulai bersekolah offline. Biarlah Tuhan Engkau mau jagai adik-adik ini. Berkati kesehatan mereka satu persatu, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Berkati juga orang tua mereka dalam usaha dan kerjanya. Biarlah Tuhan Yesus mau senantiasa menyertai kedua orang tua mereka. Biarlah orang tua mereka boleh senantiasa mendampingi adik-adik ini dalam tumbuh dan kembangnya. Berkati juga orang tuanya dalam kesehatan masing-masing, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Mungkin juga ada adik-adik yang masih menjalani masa-masa ujian, biarlah Tuhan Yesus mau menyertai mereka dalam belajarnya, bahkan ketika mereka mengikuti ujian apapun Tuhan, mereka boleh mengerjakan dengan baik, dan hasil yang terbaik juga yang boleh mereka terima. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, bahkan Tuhan Yesus kami juga tidak lupa berdoa, di mana hari ini tepat 73 tahun penyertaan Tuhan untuk Gereja GPIB Tuhan, berkati Tuhan, GPIB ini Tuhan biarlah boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang bagi lingkungan sekitar kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, ampunilah Tuhan dosa dan pelanggaran kami, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Berkatlah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jessica. Terima kasih Kak Jessica. Ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan, baik bagi Tuhan. Siapkan uang persembahannya dan mari sama-sama kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan masuk di dalam warta PA. Ada pengumuman kakak-kakak. Silakan, mungkin ada kakak-kakak yang mau membantu. Ya, baik, adik-adik, selamat pagi. Saya hanya mengumumkan saja untuk pemenang minggu kemarin yang mengikuti Reptile Park ya, Bali Reptile Park. Nah, yang juaranya adalah juara satu waktu itu. Oh, ada yang juara ya Pak? Ada, karena aktif menjawab, ya kan, dan bisa menjawab. Juara satunya juara kunci. Oh, ada juara ya yang aktif menjawab dan bisa menjawab, mendapatkan gantungan kunci adalah Paul dan Snow. Sorry. Maaf, salah membaca. Dan Ned, dimaafin nggak nih, Kak Shirley? Ya. Dikirim. Oke, Paul akan dikirim gantungan kuncinya. Ya, asik. Tangan ya Paul ya. Dan yang mendapat waktu itu hadiah utamanya adalah Snow. Yeay! Mendapatkan mug dari Bali Reptile Park dan sudah diterima. Waktu itu udah diterima Kak, waktu itu diambil papanya. Coba kasih ditanya dulu, Snow udah terima belum? Snow sudah terima? Sudah Kak, sudah. Sudah ya? Ya. Ya, syukurlah. Baiklah kalau gitu. Hanya itu saja Kakak untuk pengumumannya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terasa pertemuan kita hari ini sudah hampir berakhir ya. Tapi Kak Sanca mau adik-adik yang datang IMPA hari ini minggu depan ikut lagi ya. Oke Kak. Oke, semua janji yang besok minggu depan datang tunjuk jempolnya. Mana jempolnya yang minggu depan datang? Ya, kita sama-sama bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan lagi ya minggu depan. Oke, kita akan masuk dalam lagu penutup adik-adik. Kita berdiri bersama-sama. Ayo, berdiri. Kita nyanyi lagu Aku Anak Terang. Kemudian kita akan menerima berkat ya. Tuhan kita, dalam di rumah.
Jadi dimanapun adik-adik berada, semua tetap harus menjadi terang. Ya, silakan Kak Jess. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak terima kasih. Bapa terima